Karena wilayah kerjanya berbeda. Akal itu menganalisa, ya kan gitu. Kalau hati kita merasakan, meyakini, ya beda wilayah kerja gitu, ya kan. Kalau akal itu menghitung, ngulaknya berapa, dijualnya berapa, untungnya berapa, ya kan begitu. Kalau uangnya diutang, bayar banknya berapa kita menanggung kerugian kalau ini diutang oleh orang, kan itu logika yang berpikir, ya kan begitu. Nah kalau hati, ya kalau kita pakai pakai akal, zakat saya sudah keluar, ya kan gitu. Ada tetangga kelaparan, ya bukan urusan saya. Yang penting saya sudah keluar, bebas tugas zakat. Itu mau urusan negara, urusan orang lain, bukan saya. Modal-modalan, ya kan? Itu logika kita. Tapi perasaan Anda tega enggak ada tetangga kelaparan sampai mati dan kau biarkan saja? Itu persoalannya. Ya itu kan seperti itu. Jadi itulah ketika kita pakainya akal, itu agamanya lain, biar aja nggak usah dibantu. Tolong gitu, di Sungai Cimanuk tenggelam. Agamamu apa? Agamaku Kristen, masa bodoh. Apakah seperti itu? Nah itu ketika agama kau pakai akal, seperti itu terjadi. Tapi kalau agama dengan rasa, nggak mungkin ada seorang hamba manusia kau biarkan tenggelam sampai mati. Nggak ada urusan dengan agama itu. Itu persoalannya kan. Tega gitu, karena dia itu. Karena pakai akal, muncullah kesombongannya. Orang non-muslim, assalamualaikum tidak boleh dijawab. Ada di kitabnya. Betul nggak? Betul. Apa seperti itu kita diajarkan? Enggak. Makanya kalau agama itu dengan rasa, bukan dengan logika. Logika mah hanya untuk menalar, menghitung, memprediksi, memperkirakan. Itu aja persoalannya. Jadi ya bekerja masing-masing. Nah oleh karena itulah maka wilayah kerja logika itu tidak luas. Wilayah kerja rasa hati ya sangat luas sekali. Jadi logika itu hanya bagian kecil dari hati kita di sendiri itu. Dan nanti yang akan dilihat oleh Allah bukan logika kita tapi hati kita. Ila manatullah biqalbin salim. Tetapi antara hati dan akal ini ada koordinasi melalui 4 jalur. Satu melalui gelombang tekan, melalui gelombang elektromagnetik, melalui gelombang saraf, melalui jaringan saraf kita, ya kan gitu. Dan dengan gelombang biologi gelombang, itu semuanya saling bekerja sama, bertukar informasi. Kita dulu mengiranya bahwa hati dan otak ini tidak berhubungan, atau dugaan berikutnya bahwa hati yang menginstruksikan akal, tapi akal tidak bisa berkomunikasi dengan hati. Ternyata itu bolak-balik. Ya itu two-way traffic. Hati bisa mengirimkan sinyal ke akal, akal bisa, dan juga 4 jalur semuanya itu. Double track semuanya itu, bolak-balik semuanya itu. Mana yang lebih kuat? Yaitu ada melalui gelombang tekan denyutan di kita, gelombang saraf, gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Nah itu semuanya berfungsi. Jadi ketika hati kita ingin ke Jakarta, contohnya kita ada koordinasi, bukan menyatu tapi koordinasi. Kita mau ke Jakarta, kita kirimkan sinyal ke otak kita, aku mau ke Jakarta. Dalam jeda yang sama, tanpa ada batas waktu, langsung diproses, dianalisa oleh akal ke Jakarta. Kapan, mau kemana, naik apa, bajunya berapa, bawa duitnya berapa, mobilnya siap pakai atau tidak, bannya sama enggak, balance enggak, sepuring enggak, olinya diganti belum, semuanya serentak itu langsung mengeluarkan instruksi. Dan dari situlah melalui jaringan saraf itu badan kita bergerak, menghitung duit, telepon teman dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya, memangnya gimana sih? Nah itu sudah otomatis. Ini kerja, wah kalau saya uraikan semua nggak selesai semuanya. Jadi bukan mempersatukan tapi mengkoordinir secara baik itu artinya. Sehingga ketika otak itu sendiri juga sudah terkoordinir. Nah makanya ketika hati kita menyuruh begini,
kita melihat ada motor nganggur di pinggir jalan, otak kita mengatakan ambil aja. Kata hatinya, jangan dong, punya orang kamu jadi maling, beli aja. Kata otaknya, dari mana belinya? Duit nggak ada. Kata hatinya, ya kredit bisa kan, atau yang second hand aja. Nanti bagaimana? Terjadi dialog antara akal dan ini koordinasi yang baik. Nah, sampai umpamanya dalam dialog itu kalah hati kita karena emosi kita pengen beli motor yang secepatnya, yang gratis-gratisan gitu kan gitu. Oke, menang. Nah, ketika menang pun akal terus meregulasi. Akal kita akan mengatakan jangan sekarang, kan udah jam 12, udah waktunya pulang yang punya motornya. Itu bukan hati, akal kita yang berbicara. Ya, nanti aja besok. Sama siapin aja kunci letter T-nya gitu. Saya bakal 28 gitu, tinggal gitu. Terus ngajarin sendirian bawa teman dua, yang satu memonitor yang punya motor, yang satu standby di motor, kamu beroperasi, kalau ada apa-apa kamu bisa kabur. Bayangkan, mendetail seperti itu. Nah, istilah makanya diperlukan adanya upaya-upaya kita untuk meningkatkan kapasitas hati supaya bisa mempengaruhi logika kita, tapi tetap tidak menyatu, tetapi bisa terkoordinir secara sempurna. Terima kasih.